Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aulia Arifiana. Saya dari Prodi Studi Peradaban Islam dari Institut Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya ingin mewawancarai Mas Nur Rahman sebagai salah satu anggota politik yang ada di Desa Dologan. Baik, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, tempat tinggal di Desa Dologan, RT 1 RW 2, Desa Dologan, Kelurahan Dologan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, Masnya ini kan terlibat dari politik yang ada di Desa Dologan. Nah, bagaimana menurut Mas Nur Rahman sendiri tentang politik Islam di Indonesia? Bagaimana sih politik-politik Islam yang ada di Indonesia menurut sampean? Oke, sebenarnya ini menurut pandangan saya itu memang antara politik dan Islam itu memang sudah tidak bisa dipisahkan antara politik, Islam, dan negara, karena ilmu politik sendiri itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi memang termasuk dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pun itu sudah melalui proses yang namanya politisasi, proses politik. Jadi sampai zaman sekarang pun untuk melalui dakwah-dakwah itu memang sangat tidak mungkin tidak melalui proses politik. Jadi semua penyebaran agama Islam, semua dakwah-dakwah itu tetap melalui yang namanya proses politik. Itu. Lantas untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Mas Nur sendiri terkait isu-isu politik yang ada, isu-isu politik Islam yang ada di Indonesia ini? Menurut saya ini elastis ya. Dalam artian tidak ada pakem yang pasti. Karena sebenarnya politik itu sebenarnya baik pada dasarnya. Pada dasarnya adanya politik itu berasal dari niat baik untuk menuju, misalkan dalam politik Islam itu guna untuk menyatukan antara Islam dengan negara, kemudian bagaimana memperluas Islam, memperluas dakwah Islam melalui sistem politik. Tapi menurut saya itu begini, kenapa bisa terjadi isu-isu politik itu hanya karena biasanya ada kepentingan independen, kepentingan pribadi seseorang yang menginginkan sesuatu, tapi melalui yang namanya proses politik, melalui proses organisasi, melalui proses politik kenegaraan, ataupun melalui organisasi Islam. Jadi seperti itu. Sebenarnya semuanya baik, cuman mungkin ada beberapa oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan politik untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kenegaraan, bukan untuk kepentingan agama, dan bukan untuk kepentingan organisasi. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Mas Nur sendiri kan masih generasi muda ya. Terus bagaimana sih mempertahankan identitas politik Islam di era sekarang ini yang kayak generasi Gen Z gitu loh, kayak globalisasi pada saat ini. Jadi kayak gimana sih mempertahankan identitas politik Islam yang baik gitu? Tentunya kita sebagai kaum muda itu tidak mungkin untuk zaman sekarang kita ketinggalan teknologi. Yeah. Nah, namun itu kembali kepada diri kita sendiri, kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk sebuah kebaikan. Tapi itu sebelum adanya dunia gadget, tentunya di umur kita yang sekarang, contohnya saya, misalkan tahun kelahiran 97, tidak mungkin pada era-era tahun 2007, 2008 sampai dengan 2015 itu kecanggihan teknologi berarti memang belum sampai secanggih sekarang. Yeah. Karena apa? Karena seiring berjalannya tahun ke tahun itu teknologi semakin berkembang dan semakin berkembang. Jadi sebelum adanya dunia gadget, tentunya kita dari kecil sudah diberi masukan-masukan tentang pendidikan Islam, masukan-masukan tentang adab, dan masukan-masukan tentang pendidikan yang lain, pendidikan moral dan lain sebagainya. Itu menjadi tameng untuk diri kita, untuk bagaimana kita bisa menjaga. Kemudian tentunya di kalangan masyarakat Islam khususnya
di desa Dulukan ini tentunya banyak sekolahan-sekolahan yang berbasis Islam, mulai dari sejak dini MI Islamiyah, SMP NU atau MTS Ma'arif, Madrasah Aliyah Negeri ataupun pondok pesantren. Itu menjadi landasan bagi kita untuk mendarakan identitas politik Islam. Tentunya misal sebagai contoh ya, itu pada organisasi NU misalkan. Tentunya banyak sekolah-sekolah NU, kemudian ada organisasi pemuda NU, contohnya IPNU, IPPNU, seperti itu. Kemudian di kalangan mahasiswa pun juga ada tersendiri. Kemudian mulai di atasnya, usia di atasnya juga di kalangan masyarakat masih ada organisasi Ansor, Banser, Fatayat untuk kaum putri, muslimat untuk ibu-ibu, dan seperti itu. Itu menjadi landasan bagi kita bagaimana kita mempertahankan politik di desa Dulukan seperti ini. Baik, terima kasih untuk Mas Nur sudah mau diajak wawancara pada malam hari ini. Sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih Mas Nur sudah menyempatkan waktunya untuk mau membantu tugas saya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.